Bismillahirrahmanirrahim. Ini kitab Imam Al-Baihaqi. Qala akhbarana Abu Bakar Ahmad bin Hasan Al-Qadhi. Mengajarkan kepada kami Imam Abu Bakar Ahmad bin Hasan Al-Qadhi. Ini ahli hadis, dulu nggak bisa langsung ke Rasulullah. Setiap kali menyebut hadis mesti menyebut nama gurunya. Maka zikru asma'i syuyukh minas sunnah. Menyebut nama guru itu sunnah. Walaupun orang yang ngaku sunnah hari ini mengatakan tidak ada kata guru, langsung kata Allah dan Rasulnya. Bagaimana mau kenal Allah dan Rasul kalau tidak kenal guru? Jadi menurut kami yang belajar hadis, alhamdulillah saya ngaji hadis belum lama, dari tahun 2004. Khatam kitab, khatam ini ada adik kelas saya ya, Ustaz Agus ini. Ini ahli hadis, silakan diperes ilmu hadisnya ya. Kalau ada fatwa-fatwa butuh hadis, tanya riwayatnya sahih atau tidak nih, ngerti. 5 menit beres sama dia hadisnya. Nanti keluar statusnya sahih, tidak sahih. Insya Allah. Khatam itu 4 hadis, 4 kitab, 6 kitab malah. 2004 sampai sekarang saya khidmat untuk menyebarkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya maulid tiap hari, Pak. Saya maulid tiap hari. Ya, kalau formalnya mungkin di sini sekali setahun. Tapi mau nggak tempat ini lebih diberkahi? Ya, terutama kepada para pemimpin. Nggak usah pikirin dana sendiri, kan ada Basnas, Pak. Ya. Ini pesan dari masyayikh saya banyak sekali, bukan 1-2. Jika ingin negerimu diberkahi, maka sebarkan nama Nabi Muhammad dalam bentuk maulid, mulai dari awal Rabiul Awal sampai puncaknya tanggal 12. Walaupun formalnya nanti kita buat, jadi dibuat mungkin di rumah siapa, secara resmi dibuka oleh pemerintah. Mau nanti ya Pak Wabub ya, tahun depan masih mimpin Pak Wabub, tahun depan insya Allah semoga dipanjangkan umur. Mulai malam pertama di tempat tinggalnya kah, di tempat Pak Bupati kah, atau di tempat siapa, yang penting pemimpin resmi. Kalau kita di pesantren hampir tiap hari, tiap minggu kita maulidan. Namun ketika kekuatan ulama sudah bersatu dengan umara, tunggu kebangkitan Islam insya Allah. Makanya syaitan nyamar lewat orang yang berfatwa, apa katanya, maulid bid'ah. Padahal dulu Salahuddin Al-Ayyubi membangkitkan semangat jihad lewat maulid. Kalau ingin membangkitkan sunnah Nabi, hidupkan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai malam pertama baca hadis 2-3, habis itu sholawatan ya. Malam besok undang lagi majelis siapa. Begitu 12 hari berturut-turut. Jika gerakan ini ada terus di Indonesia bertahun-tahun, insya Allah berkah Allah turunkan di negeri ini. Karena tidak ada satu tempat yang disebutkan nama baginda Nabi Muhammad SAW kecuali tempat itu berbangga karena turun rahmat di sana. Coba dengarkan hadis Sayyidina Ali. Ini baru saya baca satu nama guru nih ya, udah ingat macam-macam. Kata Sayyidina Ali, hadis Imam Tirmizi, hadis imam yang lain banyak. Tidaklah kami melewati pegunungan, pepohonan, perkebunan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa wa yusallimu alaihi, kecuali mengucap salam kepadanya dan mengatakan assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Rasulullah, atau kalam yang tadi sallallahu ala Muhammad. Itu semua, itu batu lebih keras dari kita, tahu Nabi lewat. Bebatuan menyambut Nabi, pohon nyambut Nabi. Nabi lagi lewat, onta nyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma sayangnya onta yang diadukan masalah perut. Walaupun itu boleh, cuma nggak elok. Masa kualitasnya kualitas onta.
Mau bertemu Rasulullah, jangan adukan masalah duniawi, adukan nasib kita di akhirat. Dunia ini sudah dijamin oleh Allah. Ini pesan Imam Ibnu Athaillah Sekandari. Arih nafsaka minat tadbir. Kamu gak usah berat-berat mikirin dunia, udah dijamin. Kerja aja, ambil asbabnya, Allah mudahkan. Yang hendak kamu pikirkan bagaimana matimu nanti. Maka kalau bertemu, mimpi ketemu Rasulullah, kalau ada kesadaran, minta, wahai Rasulullah, izinkan aku dapat syafaat sebelum wafat. Izinkan aku dapat syafaat ketika masuk kubur, ketika dibangkitkan, ketika dihisab, ditimbang, sampai tembus ke sirat, sampai masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Jangan yang cetek-cetek kalau ngadu sama Rasulullah. Walaupun itu dibolehkan secara hukum, tapi secara adab kurang keren. Nih saya mau tanya nih ke Pak Wabub nih. Kalau ada orang datang, mau nih kiai datang bawa proposal. Tiap kali datang bawa proposal, nyaman nggak Pak Wabub? Nggak nyaman. Nih bocoran nih. Padahal tadi nggak pernah cerita. Nggak nyaman. Rasulullah nyaman-nyaman aja. Cuma Rasulullah itu lebih nyaman dengan Abu Bakar As-Siddiq. Yang ada Abu Bakar nyerahin semua hartanya untuk perjuangan Nabi, bukan minta kaya kepada Nabi. Sekarang kan dibalik. Majelis-majelis maulid diramaikan dengan gombal-gombal hebat. Ya boleh, gak apa-apa. Hadis maulid, utang terbayar, gak apa-apa. Cuma gak keren ente begitu. Sayyidina Umar menyerahkan setengah hartanya, tapi melihat Abu Bakar semua, dia pulang lagi, dia ambil semua offsetnya. Begitu mereka merayakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru mereka berhabis-habis untuk Rasulullah, bukan malah menjual nama Nabi atau menggunakan nama Nabi untuk kepentingan pribadi, untuk kekayaan materi. Itu baru umat Muhammad sejati. Ring 1, 2, 3 kita di belakang mereka nanti. Ya, kalau enggak nanti ya mungkin bareng-bareng sama itu onta. Mau begitu? Boleh. Para kiai bilang sholawat nyembuhin badan, betul, tapi itu bukan tujuan. Ini kita mesti mendewasakan umat Pak Kiai. Sepakat Pak Kiai ya? Kita dapat ijazah banyak, wirid-wirid, biar kaya, terbayar utang. Tapi yang ijazahin saya nggak kaya-kaya Pak. Ya. Oh ternyata beliau levelnya sudah nggak begitu. Cuma karena kita minta ijazah-ijazah begitu dikasih juga. Bagi beliau menyebut nama Rasulullah itu sudah kaya. Itu sudah kaya. Wa Abu Sa'id Muhammad bin Musa ibn Fadl, beliau berkata, qala akhbarna Abdul Abbas Muhammad bin Ya'qub, qala hadatsana Muhammad bin Ishaq As-Saghani, qala hadatsana Mu'az bin Hani, qala hadatsana Ibrahim bin Tahman, qala hadatsana Budail bin Maisarah, an Abdullah bin Syaqiq an Maisarah al-Fajr qala qultu ya Rasulullah. Sahabat Nabi namanya Maisarah. Maisarah ini bukan perempuan ya. Maisarah nama laki-laki dulu. Ya. Kalau di Indonesia ya, sebenarnya nama ini boleh laki, boleh perempuan. Ada juga seperti Hafaz, itu boleh laki, boleh perempuan. Ada juga Khuzaimah. Khuzaimah itu boleh laki, boleh perempuan. Kalau Dadan, gitu ada nggak perempuan? Nggak ada ya. Kalau Agus gitu ada nggak? Nggak ada ya. Maaf Pak Wabub ya. Karena Pak Wabub pernah nyantri, tahu loh canda-candanya Kiai tahu ya. Maisarah al-Fajr bertanya, wahai Rasulullah, mata kunta nabiyya. Di riwayat Imam Tirmizi, Abu Hurairah berkalam, qalu ya Rasulullah, mereka para sahabat bertanya. Berarti Abu Hurairah enggak dekat Nabi waktu itu, agak jauh. Seperti ini orang rame, tiba-tiba ada satu orang nanya. Abu Hurairah enggak lihat, cuma kedengaran suaranya. Wahai Rasulullah, mata kunta nabiyya,
kapan engkau jadi nabi? Oleh Abu Hurairah kedengeran. Beliau ini kan wali, santri pojokan Abu Hurairah. Khidmat. Abu Hurairah itu khidmat, tinggalnya di masjid. Beliau merasa nggak berhak duduk di dekat-dekat imam, dekat sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dan Abu Bakar ini kayak kita santri yang pernah nyantri. Kalau Pak Wabu pernah nyantri, walaupun duitnya banyak, orang tuanya kaya, jika ada yang bawa makanan, berebut nggak? Nikmat jadi santri itu. Yang nggak pernah jadi santri, ya salam ya. Itu bukan menyedihkan Pak, itu indah. Ada yang bawa rambutan, udah busuk-busuk, berebut kita. Nikmat, alhamdulillah, karena ada barakah fil jamaah. Abu Hurairah cuma dengar. Maka Abu Hurairah dalam hadis Imam Tirmizi mengatakan, qalu, ada orang berkata, mereka berkata, wahai Rasulullah, kapan engkau jadi nabi? Ternyata oleh Imam Baihaqi ditemukan riwayatnya dari Abdullah bin Syaqiq dari Maisarah Al-Fajr. Orang yang nanya siapa? Maisarah. Ada namanya Maisarah? Ada namanya Maisarah? Sarah ada enggak? Maisarah Al-Fajr. Pertanyaannya berat. Ini pertanyaan kelas intelektual, spiritual. Jadi ini bukan sahabat seperti tadi ya, onta datang urusan perut. Ini sahabat nggak nanya begitu. Nggak seperti sahabat Badui datang ke Nabi nantang, kalau ente betul Rasulullah, pindahin ke pohon, panggil pohon. Itu orang Badui. Ini bukan Badui. Orang Badui tidak terpelajar, tapi mereka cinta kepada Rasulullah SAW. Sedangkan ini dia terpelajar. Orang-orang terpelajar di zaman itu penasaran, hakikat Nabi itu siapa sebenarnya? Kapan beliau jadi Nabi? Kok namanya sudah ada di kitab-kitab terdahulu? Salman Al-Farisi itu umurnya panjang, umurnya lebih dari 200 tahun. Imam Zahabi menyebutkan dua riwayat. 350 tahun, 250 tahun. Kalau 300 kepanjangan, ketuaan, saya ambil yang paling kecil, 250 tahun. Pernah beragama Majusi, pernah jadi Yahudi, mempelajari kitab Yahudi, bukan jadi Yahudi, dan pernah mempelajari Bible. Apa kata Salman Al-Farisi? Aku dikabarkan guruku oleh gurunya yang terakhir, wahai Salman, pergilah engkau ke negeri yang banyak pohon kurmanya, yaitu Yathrib. Ini zamannya orang yang disebutkan dalam kitab suci kita telah muncul. Itu Salman kerja, duitnya banyak. Ini jahatnya orang Badui nih. Jadi orang Arab gak semuanya baik Pak. Walaupun hidungnya mancung, jenggotnya Masya Allah, wajahnya gak ada apa-apanya, wajah Ar-Razi ya. Jadi gak usah cemburu Pak MC ya. Salman kemudian minta izin kepada gurunya. Enggak lama gurunya meninggal. Dia carilah karavan-karavan orang Arab, kabilah-kabilah Arab, kafilah yang sedang berdagang di Syam. Dapatlah satu rombongan. Dia tanya, kamu dari mana? Oh, saya dari Arab. Kamu tahu Yathrib enggak? Oh, tahu, itu tempat lewat saya itu. Ya udah, saya mau numpang, mau ikut kamu. Kata yang orang Arab Badui ini, oh boleh, itu mah syarat. Arab Badui pulus aja, otaknya pulus mulu. Dinar dirham, dinar dirham, dinar dirham. Dikasihlah, dibayarlah. Sisa uangnya separuh. Nih, perjuangan mau temu Rasulullah. Bukan dia minta duit dari Rasulullah, dia yang habisin duit untuk Rasulullah SAW. Di tengah jalan, sebelum gerbang Madinah, ada pasar budak. Si Arab Badui buat pengumuman, oi, saya punya budak murah, kurus kering, udah agak tua dikit. Ya, aslinya harganya 100 dirham, saya jual 50 deh. Akhirnya berebut yang jual, yang beli. Salman bingung, saya kan bukan budak. Nih Arab Badui begitu tuh. Jadi ini kalau ketemu Arab-Arab jahat tuh keturunan ini kayaknya.
Yang benernya keturunan Nabi Muhammad SAW. Yang gak bener keturunan Arab Badui yang gak bener ini. Akhirnya Sayyidina Salman Al-Farisi, orang Persia, dibawa ke Madinah. Beliau gak protes, gak apa-apa, mungkin ini takdirku. Diterima. Badannya kecil, kurus, jarang makan. Disuruh kerja sama tuannya. Setiap kali kerja dia dapat duit. Dia tabung. Besok dia dengar Sang Muhammad sudah ada di Madinah. Dia ingat-ingat gurunya ngomong di dalam kitab suci kita, Sang Muhammad menolak sedekah, menerima hadiah. Kalau Pak Kiai nerima dua-duanya ya. Bener Pak Kiai ya? Bukan Habib, bukan Sayyid juga. Walhasil dia tabungannya dia buka, belum banyak. Dia ambil, dibeli roti yang paling enak. Lalu dia cari tahu di mana Rasulullah tinggal. Ternyata Rasulullah tinggal di dekat masjid, di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Ternyata Rasulullah masuk ke Madinah, itu onta nggak mau turun, nggak mau berhenti. Semua gang mengatakan, semua kabilah mengatakan, wahai Rasulullah, tinggallah di komplek kami, tinggallah di kampung kami bangunkan rumah, kami bangunkan masjid. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Da'hu, biarkan kendaraanku, ontaku, fa innahu ma'murun, karena dia sedang diperintah oleh Allah. Mau berhenti di mana? Tahu-tahu diberhenti di kampung horor. Berhentinya di depannya ada kuburan tua, kuburan orang musyrik. Tanah di sampingnya milik keluarga Abu Ayyub Al-Ansari. Kok kuburan tua? Karena tanahnya tidak ada yang minat. Jadi Nabi ini kalau bangun masjid di tanah yang tidak konflik. Ini pesan buat para kiai, bangun pesantren jangan di tanah konflik. Seperti Rasulullah SAW ya. Jangan nafsu sama tanah. Rasulullah ditawarkan tanah berhektar-hektar, nggak minat beliau. Tanah nggak bisa dibawa. Akhirnya baginda Nabi Muhammad SAW bangun masjid kecil di bekas kuburan tua. Itu kuburan dipinggir-pinggirkan, digali, dipindahkan. Rasulullah tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari untuk sementara waktu sampai kamarnya jadi. Salman Al-Farisi minta izin masuk ke rumah beliau. Dibawa. Apa kata Salman? Wahai Muhammad, masih nguji, belum ya Rasulullah. Hei Muhammad, ini hadiah dari Al-Fakir Salman. Di samping Rasulullah ada Abu Bakar As-Siddiq. Waktu itu belum rumah Abu Ayyub sebenarnya. Langsung digeser. Padahal Rasulullah juga seorang manusia, butuh makan. Langsung digeser. Kul ya Abu Bakar. Makanlah wahai Abu Bakar. Kata Salman, checklist 1. Wah, ini calon nabi, bener. Jadi Salman ini orang ilmiah. Orang-orang ilmiah baru percaya kalau sesuai indikator ilmunya. Pertama, tidak terima hadiah, tidak terima sedekah. Besok beberapa hari lagi dia datang lagi. Nabung, terkumpul duit, dia bawa makanan paling enak. Wahai Muhammad, ini hadiah dari Al-Fakir Salman. Langsung Nabi ambil cowel dimakan, bismillah. Selesai Nabi makan, Salman matanya berkaca-kaca, tangannya langsung yamuddu yadai. Faqala ashhadu annaka Rasulullah. Betapa bahagianya Salman, orang yang dia cari beratus tahun ada di hadapannya, makan hadiah darinya. Dia mengatakan, asyhadu, aku bersaksi engkau benar-benar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu ayahanda ruh. Kalau kita lama tidak bertemu orang tua, rindu enggak? Bahkan banyak ini bapak-bapak yang sudah yatim ya. Udah yatim Pak?
Tahu-tahu mimpi ketemu ayahanda, ibunda, nangis gak? Nangis kita. Bagaimana Salman ruhnya terhubung kepada ruh Rasulullah, bertemu Rasulullah, air matanya berkaca-kaca. Pulang dia terharu. Dia cukup gak perlu lama-lama dia bersama Rasul, karena dia masih bekerja, dia masih status budak. Dia nggak berontak deh kepada tuannya. Dia terima tuh takdirnya. Sampai kemudian dia nabung, berhasil. Di tahun berikutnya sudah menjadi laki-laki merdeka. Tidak lagi jadi budak. Maka dia berkhidmat untuk Rasulullah. Jadi yang saya tahu, sahabat-sahabat mulia yang akalnya sempurna, mereka bukan datang kepada Rasulullah minta utangnya dibayarkan, penyakitnya disembuhkan, kecuali 1-2 saja. Tapi sahabat-sahabat ring 1, ring 2, justru mereka menghabiskan uangnya untuk Rasulullah. Mereka bersakit-sakit berjuang untuk Rasulullah. Mau seperti mereka? Mau. Maka kita sisihkan harta kita sebagian untuk menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya harap kajian ini tidak hanya seremonial, sepakat, tapi di situ ada oleh-oleh kita bawa pulang. Tahun depan saya tunggu kabarnya. Ya, semoga hidup. Kalau perlu dibuat festival Maulid. 12 hari 12 malam. Ada Simtu Duror, ada Maulid Barzanji, macam-macam. Ya, semua diingat, ya. Semoga diingat. Itu tempat-tempat yang disebut nama Allah, nama Rasulullah di langit terlihat seperti cahaya. Jika masjid ini disibukkan dengan festival nasyid, solawat, itu sahabat malaikat-malaikat yang ada di langit, mereka nanya, itu tempat apaan tuh? Nanti malaikat yang naik turun namanya muta'aqibun, malaikat siang malam, kasih tahu, oh itu orang solawatan di Masjid Al-Musabaqah Subang. Amin. Ya. Kalau nama kita tertera di situ, insya Allah berhak nama dapat syafaat Rasulullah SAW. Apa itu majelis maulid? Majelis maulid, majelis yang di situ kita mengenang Nabi dan bersolat ke Nabi. Saya mau tanya, salawat itu ajaran Nabi bukan? Maka tidak ada lagi dalil yang dapat membid'ahkan maulid Nabi, karena di dalamnya ada salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata Maisarah Al-Fajr, wahai Rasulullah, kapan engkau jadi Nabi? Apa jawaban beliau? Adam bainar ruhi wal jasad. Adam belum ditiupkan ruhnya, aku sudah diangkat jadi Nabi. Udah duluan. Maka dalam hadis yang lain beliau mengatakan, ana awwaluhum nabiyyan. Akulah pertama nabi, tapi akhiruhum bi'tsan, terakhir diutus. Maka kita membedakan makna kenabian itu sudah dahulu, tapi kerasulan umur 40 tahun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak ada syaknya. Namun jika disebutkan kata nabi, nabi saja itu bisa berarti rasul dan nabi sekaligus. Tapi kalau disebutkan bu'itsa biasanya rasulan. Jadi kalau ada teks bu'itsa nabiyan, maknanya nabi rasul. Ya. Baik, itu untuk tentu kepada para kiai, para ustadz, untuk kita semua.